Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, lagu ini mengatakan Tuhan kita selalu memikirkan apa yang terbaik untuk hidup. Dia selalu memikirkan setiap hari bagaimana untuk engkau bisa tetap kuat di dalam Dia. Mungkin banyak goncangan dalam hidup ini, banyak angin yang akan memadamkan apimu, tapi Tuhan akan terus berjuang. Tuhan akan terus menjagamu. Sekali Dia panggil engkau, terus Dia akan pimpin hidupmu. Dia Tuhan yang tidak setengah-setengah. Pujian ini mau menggambarkan betapa hati Tuhan mencintaimu. Mungkin engkau tidak berpikir bagaimana supaya engkau kuat dan bertahan, tapi saya percaya Tuhan selalu pikirkan. Dia memikirkan bagaimana pergaulanmu. Dia memikirkan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarmu. Apakah orang-orang yang bisa mendukung engkau. Dia memikirkan bagaimana untuk baik hidupmu. Dia memikirkan semuanya itu karena Tuhan, Dia mencintaimu, Dia mengasihimu. Haleluya. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, sembah Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu Tuhan untuk dimengerti. Kami tidak bisa paham Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari sembah Dia. Haleluya. Ya dalam asyik. Ya dalam asyik. Hallelujah. Oh,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicara bagi kami di pagi yang indah ini Tuhan. Pagi yang diberkati Tuhan. Seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, biar kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Karena kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Jadikan firman-Mu pewahyuan bagi hidup kami, bagi kami semua, sehingga sanggup mengubah hidup kami, memberi arahan bagi kami, sehingga kami mengerti Tuhan Engkau, dan mengerti jalan pikiran-Mu, mengerti hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Sejauh saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, biar kami semua boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap duduk. Duduk saja sini Nona. Duduk saja. Oh di situ ya. Oke, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar soal waktu Tuhan, ya, amin, ya, atau God's timing, ya, waktu Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam waktunya. Yang percaya akan katakan amin, ya. Ada dua waktu di dunia ini, ya, yaitu waktu manusia, yaitu disebut Kronos, ya. Kronos itu adalah waktu manusia. Biasa orang bilang kronologi atau ceritanya bagaimana, ya. Ada kasus-kasus biasa dikatakan bagaimana kronologisnya atau bagaimana kejadiannya. Itu namanya waktu manusia. Tapi ada yang disebut waktu Tuhan, yang disebut Kairos. Amin. Kairos itu momentum Tuhan. Bagi saat dia bekerja, saat dia melakukan sesuatu. Sejak awal dia berbicara kepada manusia, khususnya waktu dia mulai bekerja di bumi ini, dia berbicara bahwa aku bekerja sesuai dengan waktu, ya. Aku bekerja sesuai dengan timing. Artinya ada waktu Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Amin. Haleluya, ya. Kita pegang ini Saudara, karena banyak orang kecewa dalam menantikan waktu Tuhan, ya. Banyak orang mulai ragukan kasih Tuhan, banyak orang mulai ragukan kebaikan Tuhan, banyak orang mulai pertanyakan Tuhan waktu, karena Saudara, dari janji kepada penggenapan itu perlu yang namanya waktu. Amin. Perlu namanya waktu. Dari janji kepada pengharapan. Begitu Tuhan kepada penggenapan. Begitu Tuhan janji, kita punya pengharapan. Ya, ada pengharapan di dalam janji itu. Tetapi Saudara, Alkitab katakan ada waktunya, ada saatnya, yaitu saat penggenapan Tuhan. Penggenapan janji Tuhan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dia katakan segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Waktunya itu artinya waktu Tuhan, ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya semua waktu yang Tuhan tetapkan itu ya berhubungan dengan kekekalan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Ya, manusia tidak mengerti awal dan akhir. Manusia hanya mengerti awal, tapi Tuhan mengerti awal dan akhir. Amin. Saudara, ini kita pegang dulu karena manusia tidak dapat menyelami. Ya Saudara, Alkitab katakan dalam Pengkhotbah, kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan, tapi kemuliaan manusia itu yaitu menyelidiki. Jadi kalau saudara mau mengerti Tuhan, saudara harus belajar. Saudara harus selidiki apa maunya Tuhan, apa keinginannya Tuhan. Kapan itu? Waktu engkau bergaul dengan Tuhan. Amin.
Waktu engkau bergaul, makanya kekristenan itu bukan sebuah agama, tapi kekristenan itu pergaulan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan kita berhubungan dengan Tuhan, saudara, hidup kita mengalami perubahan. Pola pikir kita, cara kita berpikir. Karena saudara, kalau engkau dekat dengan seseorang, maka saudara, engkau akan mengalami perubahan. Tidak mungkin orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia tidak mengalami apa-apa, saudara. Karena itu sebabnya, saudara, kita harus kenal Tuhan. Ya, amin. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Ya, itu dulu. Waktu kita kenal Dia, baru kita bisa mempercayai Dia. Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Amin. Ada banyak hal yang kita tidak bisa paham. Ya, karena itu ada di dalam kehendak Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Alkitab katakan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Dia katakan demikian. Mari kita lihat sama-sama. Jawab Yesus, engkau tidak perlu perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut apa? Kuasanya. Amin. Bagian kita hanya percaya. Ya, hanya percaya, saudara. Ya, karena Tuhan itu tidak diatur oleh waktu. Manusia ini kan ada diatur oleh waktu, ya. Tapi Tuhan itu dia katakan dia Alfa dan Omega. Artinya dia awal dan akhir. Dia tahu awal, dia tahu akhirnya bagaimana. Kita hanya tahu awal, kita nggak tahu akhirnya. Contohnya seperti ini, saudara. Waktu Yusuf mau diutus Tuhan ke Mesir, dia diutus sebagai apa, saudara? Sebagai budak. Siapa yang mimpi seorang budak itu nanti jadi raja? Alkitab katakan waktu Yusuf diutus Tuhan untuk ke Mesir, Alkitab katakan dia diutus sebagai seorang budak. Ya, pembantu. Ya. Dan kata lain, Alkitab katakan Mazmur pasal yang ke-105 dia katakan dia diutus sebagai seorang budak. Saudara, mari kita lihat cara kerja Tuhan supaya kita mengerti dan memahami. Ya, saudara, Mazmur 105 ayat yang ke-16. Kita mengalir saja apa maunya Tuhan hari ini. Ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, artinya negeri Mesir, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, ayat yang ke-17, diutusnya seorang. Siapa, saudara? Yang mendahului siapa? Mereka. Artinya Yusuf ini mendahului siapa? Saudaranya. Amin. Ya, diutuslah seorang yang mendahului mereka. Perhatikan, Yusuf namanya. Dia dijual menjadi apa? Budak. Jadi awal Yusuf diutus itu, kalau pengutusan calon pembesar itu enggak seperti ini, saudara. Amin. Amin. Siapa yang pikir seorang budak akan jadi pembesar? Tapi bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai kapan? Sampai kapan, saudara? Ayat yang 18 dia katakan, ya, mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, terus sampai apa? Sampai apa? Saat firman-Nya digenapi. Amin. Tunggu sampai Firaun mimpi. Kapan itu nggak ada yang tahu. 13 tahun baru Firaun mimpi. Disitulah momentum Yusuf dipromosikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak mudah. Yusuf kan tidak percaya, oh
saya pergi ke Mesir nanti saya akan jadi pembesar. Tidak. Dia tetap percaya Tuhan. Saudara, dia diutus sebagai budak, orang yang dihina, orang yang diikat, dibelenggu, dimasuk penjara dan sebagainya. Ya. Saudara, itulah Tuhan kita awal dan akhir. Jadi kalau saudara mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak enak atau peristiwa-peristiwa tidak enak, saudara, kalau engkau ada di dalam waktu Tuhan, tetap bertahan. Amin. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Kemarin saya ungkapkan sedikit kepada anak-anak muda, ya. Saya pernah kecewa dengan Tuhan. Ya. Waktu saya muda, saya cukup ganteng, saudara. Pacar saya itu ada seorang dandim punya anak, kepala tentara, dandim, anggota dewan, cantik sekali. Pastilah istri saya lebih cantik, saudara. Haleluya, cantik sekali. Ya, dia pernah mengenangkan kontes kecantikan dan kononnya katanya betis terindah katanya. Saya nggak tahu itu, tapi itulah menurut penilaian orang. Istri saya jangan cemburu dulu, saudara. Bahaya nanti sebentar, saya bisa nggak dilayani makan nanti. Saudara, waktu putus itu semua keluarga sudah senang. Dia bekas kepala tentara, seorang kolonel dan semua, saudara. Tahun-tahun itu tidak sama. Ya, semua keluarga sudah ini dan semua, ya. Tetapi tiba-tiba kami putus. Saya kecewa, saudara. Saya kecewa. Tapi saya tetap bertahan. Saya tetap kuat. Akhirnya sampai saya ketemu istri saya. Satu-satunya wanita yang paling cantik. Lebih cantik dari saudara. Sekarang, saudara, dia ada tapi tidak punya anak, dan ternyata dia mandul. Kalau saya menikah dengan dia, tidak ada Yosua, Benaya dan Abigail. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tidak ada seorang WL yang berdiri tadi sini. Tapi Tuhan sudah atur jauh sebelumnya. Amin. Saya pernah dengan salah satu pejabat bank juga, ya. Pacaran banyak dengan orang bank, sudah. Saya suruh anak saya salah satu jadi pegawai bank lah. Ya tidak ya, saudara, itu intermezzo sedikit. Saya pernah pacaran dengan dia dan saudara jemput apa semua baik-baik. Tiba-tiba putus. Sakitnya di sini, saudara. Saudara. Ya, apa salahku Tuhan? Apa dosaku Tuhan? Tuhan diam. Tuhan gak bilang, hai anakku. Tidak, saudara. Tuhan diam. Percayalah. Hari ini dia menikah dan dia cerai. 3 tahun dia menikah dan cerai. Saya bersyukur Tuhan. Kalau enggak waktu itu saya cerai, jadi apa? Pendeta bercerai, saudara. Amin. Tuhan ternyata siapkan seorang wanita yang cantik sekali. Amin. Amin. Itulah Tuhan kita. Waktu saya mengalami itu, saya marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya mulai pertanyakan, kenapa Tuhan ini begini? Saya sudah buat baik dengan dia. Semua sudah setuju, semua sudah. Kok tiba-tiba gak jadi? Ternyata Tuhan itu Tuhan yang punya rencana yang indah. Dan saudara, istri saya itu tahu kalau saya emosi itu bagaimana. Kalau enggak waktu kenal mungkin yang dulu sudah bubaran. Mungkin 1-2 tahun nikah sudah bubaran. Dia tahu bagaimana memanage emosi saya. Dia tahu bagaimana menghadapi kelemahan saya. Dia tahu menghadapi hidup saya. Sehingga Tuhan beri yang terbaik bagi saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi anak-anak muda, kalau diputus pacar, enggak apa-apa. Jangan bilang,
Tuhan, saya nggak mau layani Tuhan. Mana Tuhan, mana janjimu? Oh, dia satu-satunya yang paling ganteng. Percayalah, Tuhan ada siapkan seorang pangeran dan permaisuri untuk hidup. Oh, karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya ya. Oh, Tuhan sudah atur itu sedemikian. Kita lihat awalnya. Kita lihat kejadiannya. Oh, kenapa saya dibegini? Kenapa saya diperlakukan? Kalau Yusuf waktu itu diperlakukan sebagai budak, dia protes, Tuhan, mana Tuhan? Mana, kenapa saya jadi begini? Tapi Tuhan itu Tuhan yang menyembunyikan. Artinya saudara, belajar percaya kepada Tuhan. Itu saja Tuhan mau katakan. Belajar percaya kepada Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Tuhan bukan manusia yang selalu berbohong. Tuhan bukan manusia yang selalu berbohong. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bilangan pasal 23. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Mari kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masak ia berfirman tidak melakukannya. Amin. Atau berbicara tidak menepati. Ya, artinya apapun yang dia janjikan, apapun yang dia katakan tunggu nak, sabar nak, aku lagi bekerja, aku lagi buat, aku lagi kerja, saudara. Saudara, situlah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Seingat satu cerita, saudara, kita lihat Markus pasal yang kelima. Mari kita lihat Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai 24. Mari kita lihat. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 20. Sesudah Yesus menyeberang, lagi datang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong. Datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Terus ya, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama apa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ayat yang ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, ya sudah koma, ya. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia diselamatkan dan tetap hidup. Ayat yang ke-24, mari kita lihat 24, intinya lalu apa? Pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi saudara, waktu Bartimeus datang kepada Yesus minta supaya anaknya disembuhkan, Yesus langsung ikut enggak? Alkitab katakan lalu apa? Pergilah Yesus. Ya, Yesus ikuti. Yesus menuju ke rumah apa? Yairus dengan orang banyak. Ya, saudara, dengan orang banyak orang yang berbondong-bondong, saudara. Nah, di tengah jalan ada orang yang menyentuh jubah Yesus. Orang itu dia sakit perdarahan berapa? 12 tahun. Ya. Waktu itu dalam perjalanan menuju rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya Yairus, saudara, Yesus dicegat oleh wanita yang sakit perdarahan. Nanti pulang saudara baca, saya ceritakan ini bagaimana kronologis perjalanannya. Setelah itu saudara, Yesus berhenti dan Yesus masih bertanya kepada wanita ini, bagaimana engkau ini, kenapa engkau disembuhkan? Bagi Yairus, pertanyaan Yesus itu, bagi Yairus itu apa saudara?
satu keterlambatan. Wah, aduh ini orang lagi, aduh dia datang menghayal. Saudara bayangkan, saudara mau pergi menuju, Yesus lagi menuju anak Yairus yang sudah koma mau mati. Ya, hampir mati. Tiba-tiba di tengah jalan berhenti. Orang kan biasanya ambulans itu cepat, saudara. Ya, contohnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada wanita yang cegat dan Yesus masih berdiri lagi ngomong. Bagi Bartimeus ada peperangan dalam batinnya. Dia bilang, kapan Yesus habis? Cepat habis. Tuhan Yesus, tolong anak saya lagi sekarat. Dalam hati dia, saudara, itu peperangan dia. Tiba-tiba, saudara, Yesus baru ngomong. Tiba-tiba, saudara, ada orang dari rumahnya Yairus itu datang kasih tahu kepada Yairus. Yairus, tidak perlu lagi bawa guru ke rumahmu. Bawa Yesus, karena anakmu itu sudah meninggal. Saudara, datang berita yang sangat menggemparkan lagi, saudara. Anakmu sudah meninggal. Tidak usah lagi suruh Yesus ke rumah. Tapi saudara, Yesus berkata kepada Bartimeus apa? Yesus berkata kepada Bartimeus apa? Jangan takut. Mari kita lihat ayat yang berikut. Ya, katakan ayat ke-36. Mari ya. Ayat 36 dari Markus pasal 5 tadi. Ayat 36 ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan apa? Perkataan mereka atau berita yang mengatakan bahwa anak Yairus itu sudah mati, ya. Dan berkata kepada Yairus apa? Jangan takut, percaya saja. Jadi hanya Tuhan bilang, jangan takut Yairus, percaya saja. Yairus mau dengar perkataan Yesus atau Yairus mau mempercayakan berita dari saudaranya, ya, berita dari keluarga bahwa anak ini sudah mati. Yesus bilang, jangan takut Yairus, ya, percaya saja. Itu saja Yesus kata. Dan apa saudara yang Yesus buat? Ayat 37 mari kita lihat. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali apa? Yakobus, Yohanes dan jadi rombongan besar dalam perjalanan ini ceritanya, saudara. Mereka ketemu wanita yang sakit dan disembuhkan. Berita dari sana datang, pastiin orang banyak wah teriak, wah nggak usah. Apa yang Yesus buat, saudara? Apa yang Yesus buat? Yesus suruh semua itu bubar. Yesus suruh semua itu bubar. Kenapa Yesus suruh semua bubar? Karena takut Yairus ini terpengaruh. Saudara bisa memahami ini? Saudara bisa memahami, saudara berpikir sebentar. Berpikir sebentar, kenapa waktu begitu berita dari sana datang, anakmu sudah mati, Yesus katakan jangan takut Yairus. Pasti ada orang-orang yang ribuan di sekitar Yesus bilang, wow, ya Yairus, sudahlah, nggak usahlah, sudah ya Yairus. Banyak bisikan-bisikan, banyak omongan-omongan, banyak hal-hal yang masuk dalam telinga Yairus yang bisa meragukan Yairus. Percaya ini, amin? Makanya Yesus bilang, sudah, semua bubar, hanya tinggal 3 orang saja. Saudara bayangkan, Yesus sampai betul-betul perhatikan Yairus. Yesus betul-betul dia tahu orang banyak ini, gerombolan ini, nanti berita ini, nanti berita ini, nanti berita ini, nanti meragukan. Untuk menjaga Yairus, Yesus suruh mereka semua pulang. Itu yang disebut komunitas. Komunitas itu mempengaruhi cara engkau berpikir. Kenapa Yesus suruh mereka pulang semua? Mereka apa Yesus bilang semua bubar. Tidak ada yang boleh ikut saya ke rumahnya Yairus sana.
Hanya yang saya minta Yohanes, Petrus dan Yakobus. Kenapa? Karena hanya orang-orang ini yang bisa menguatkan Yairus. Saudara, ini pewahyuan yang luar biasa. Tuhan begitu cinta kepada Yairus. Tuhan begitu menjaga iman Yairus supaya jangan bimbang. Tuhan menjaga iman Yairus dengan dia suruh mereka pulang semua. Bagi Tuhan, saudara, kenapa kadang-kadang Tuhan mau kita ada di dalam satu komunitas yang bisa mendorong iman kita, yang bisa membangkitkan iman kita. Ya saudara, Yesus suruh pulang, mungkin mereka tersinggung semua, mungkin mereka marah semua, tapi bagi Tuhan, aku harus menolong Yairus. Kalau Yairus ragu, bimbang, Yairus tidak mau lagi, pasti ini buyar semua. Saudara, betapa luar biasanya. Bahkan waktu sampai di rumahnya Yairus, semua orang-orang yang melayat di situ disuruh pulang semua. Karena mereka semua akan mempengaruhi iman daripada Yairus. Kadang-kadang berita-berita itu. Makanya perlu orang-orang di sekitarmu itu, orang-orang yang bisa membangkitkan rohmu, membangkitkan imanmu, membangkitkan apa saudara? Ya, talentamu saudara. Kenapa saudara? Karena itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi saudara, mempengaruhi masa depanmu. Ya, siapa engkau bergaul, siapa orang-orang di sekitarmu, siapa orang-orang yang ada di sekitarmu, itu akan mempengaruhi. Masukan-masukan itu akan mempengaruhi saudara. Saudara ingat cerita tentang Lot. Lot itu orang baik, tapi karena dia salah memilih pergaulan, hidupnya hancur. Amin. Lot itu saudara, Alkitab katakan dia orang benar. Satu waktu disuruh memilih, waktu dia dengan Abraham berjalan, dia menjadi orang yang kuat. Satu waktu karena ada pertengkaran antara gembala-gembala mereka, terjadi perpisahan antara Lot dan Abraham. Amin. Abraham menawarkan kepada Lot, engkau silakan pilih. Dan Alkitab katakan Lot memilih Sodom dan Gomora. Amin. Ya, saudara. Ya, Lot orang benar. Dia tinggal di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Ya, tentu saudara mempengaruhi hidup dia. Alkitab katakan dia tersiksa batinnya. Ya. 2 Petrus, mari kita sebentar. 2 Petrus pasal, ya, mari 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat 6. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian ia memusnahkannya dan menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, artinya keadaan Sodom dan Gomora itu akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, free sex, seks bebas saudara, homoseks, lesbian dan semuanya itu ya terjadi di kota Sodom dan Gomora. Lot ada di tempat itu. Terus ayat yang ke-7, mari kita lihat apa yang terjadi. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita ya oleh cara hidup orang-orang yang mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu.
Lot ini dia orang benar, tapi dia salah memilih pergaulan. Dia tinggal di tengah-tengah orang-orang fasik. Dia tinggal di tengah-tengah orang-orang pencemooh, orang-orang gosip, orang-orang yang suka ngomongin orang dan sebagainya. Alkitab katakan batinnya tersiksa. Dan itu mempengaruhi. Saudara, satu waktu di Amerika, geger, seorang wanita dinyatakan positif kanker. Ya. Waktu dia dipanggil oleh dokter, ternyata dia divonis engkau mengalami kanker. Paru-parumu rusak. Dia bilang dengan dokter itu, saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah hal-hal yang tidak baik. Dokter tanya kepada dia, ibu kerja di mana? Dia cerita di satu perusahaan. Ternyata di dalam ruangan tempat dia bekerja itu, hampir semua itu perokok aktif. Jadi dia menghirup udara rokok. Itu yang namanya perokok pasif. Dia menghirup udara itu sehingga dia kena kanker. Dia menuntut perusahaan itu. Dan di Amerika itu dihargai. Tapi akhirnya dia terima, ya. Tapi akhirnya dia meninggal. Coba ada orang yang rokok, habis dia punya bayi, dia bisa nggak begitu? Ini bayi ini jadi perokok pasif. Tapi lebih berbahaya dari yang merokok. Makanya saudara ada ruangan no smoke, no smoke. Jadi ada orang bilang, Pak Pendeta, di Alkitab kan tidak ada dilarang merokok, hanya ada di pompa bensin. Hanya ada di pompa bensin. Kalau di pompa bensin sudah dilarang, apalagi di sorga, saudara. Amin, saudara. Ya, saya hanya mau kasih tahu bahwa di mana kita ada, lingkungan mana kita ada, itu bisa mempengaruhi hidup. Akhir hidup dari Lot, dia jatuh dalam free sex dengan anaknya sendiri. Amin. Dan akhirnya timbullah bangsa Moab dan Amon. Sampai hari ini dua bangsa itu menjadi musuh besar daripada Israel. Dari mana munculnya dua bangsa ini? Dari perjinahan antara Lot dan anak perempuannya. Kenapa Lot sampai jatuh seperti itu? Karena dia salah memilih. Saudara, kita harus belajar. Kenapa Tuhan suruh semua pergi? Tinggalkan saja, berarti apa? Yairus. Karena Tuhan tahu orang terlalu banyak, pengaruh terlalu banyak. Nanti bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang pintar-pintar. Mendukung imanmu. Mungkin engkau bilang, oh saya kuat, saudara. Saudara. Ini Alkitab yang bilang, saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Haleluya. Artinya saudara, Tuhan tahu, Tuhan begitu jaga. Pulang kamu semua. Sampai di rumah pelayat pun mereka nangis semua. Mereka, Tuhan bilang bubar semua. Mereka tersinggung, saudara. Yang hanya boleh masuk bapak dan mama daripada anak ini. Dan kedua, tiga murid-muridnya. Saudara, Tuhan sendiri begitu jaga kita. Amin. Amin. Sungguh besar nama-Mu bagiku,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Sungguh indah. Amin. Dia pikirkan bagaimana supaya engkau bisa tetap kuat sampai hari ini. Dia pikirkan bagaimana supaya engkau tidak terpengaruh sampai hari ini. Dia pikirkan bagaimana supaya Yairus tetap kuat sampai anaknya disembuhkan. Dia pikir semua itu, Yairus tidak pikir. Dia bilang, pulang semua, kasih tinggal Yairus sendiri dengan aku dan 3 orang muridku. Sampai di rumah dia usir semua pulang. Betapa Tuhan sangat mengasihi Yairus. Dia takut Yairus terpengaruh dengan mereka. Karena itu orang-orang fasik, orang-orang yang menilai Tuhan, orang-orang, wah Yairus gak usah pergi lagi, anakmu sudah mati. Percuma Yairus, percuma lu berdoa, percuma, ngapain lu doa-doa sungguh, ngapain lu, sama saja. Itulah krusial punya Tuhan. Biasa kalau saudara mau naik pesawat, ada yang namanya ruangan tunggu. Ruangan tunggu itu ruangan yang selalu dinanti. Apalagi tiba-tiba berita delay. Aduh, haleluya. Ya kalau ada tempat ngopi, tempat ini saya masih. Tapi kalau tidak ada tempat makan minum situ ya delay. Delay saudara. Kadang-kadang saudara, itulah waktu-waktu. Kadang-kadang Tuhan itu mau cepat. Tetapi saudara, Tuhan mau supaya kita terbentuk, supaya kita dilatih. Supaya kenapa saudara? Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-60, Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Perhatikan. Tuhan, sebab itu Tuhan apa? Menanti-nanti saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Tuhan itu rindu mau berkati, tapi Tuhan bukan ATM saudara, langsung kasih masuk PIN. Benar dia punya apa, nak kasih masuk kartu PIN-nya benar langsung uang keluar. Tuhan bukan seperti itu. Semua orang ingin cepat. Kalau bisa suamiku cepat berubah, kalau bisa istriku cepat berubah, kalau bisa usahaku cepat maju, ya, kalau bisa aku cepat dipromosi dan sebagainya. Semua ingin cepat, saudara. Ya, saya ingin juga saudara mendapatkan janji Tuhan yang cepat. Tetapi saudara, Tuhan juga itu. Tetapi saudara harus ingat, di dalam ruangan tunggu itulah Tuhan mau berurusan dengan saudara dan saya. Dikatakan Tuhan itu menanti-nanti saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan ingin. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang apa? Nanti-nantikan. Tuhan menantikan mau memberkati. Tuhan bilang berbahagia orang yang menanti. Jadi bagian engkau orang menanti. Tuhan juga akan tunggu. Kapan dia ini? Tapi saudara, di dalam ruang tunggu itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Tuhan mau saudara membentuk kita. Saudara, kita lihat dalam Yesaya 49. Mari kita lihat, ini jawabannya. Yesaya 49 ayat yang ke-8. Mari kita lihat. Yesaya 49
ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama. Berfirmanlah Tuhan, pada waktu aku berkenan. Jadi waktu Tuhan itu disebut waktu apa? Perkenanan. Ya, amin. Aku akan menjawab engkau pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi apa? Perjanjian bagi umat, untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagi tanah pusaka yang sunyi sepi. Jadi saudara, Tuhan katakan ini, pada waktu aku berkenan, aku akan jawab. Ya, pada waktunya aku akan jawab. Tetapi saudara, aku telah membentuk engkau. Jadi saat penantian itu, saat dimana kita menantikan itu, saudara, disitulah Tuhan membentuk kita, menguji iman kita. Amin, amin. Menguji iman kita, ya. Apakah kita ini sabar menunggu waktu Tuhan? Apakah kita itu tunggu waktunya Dia? Apakah kita mempercayai Dia? Ya. Jadi saudara, disinilah Tuhan menguji anak-anak Tuhan. Ya, menguji saudara. Abraham waktu dia menunggu waktu Tuhan berapa lama? 25 tahun sampai ada Ishak, saudara. Ya, itu waktu di tengah jalan Abraham juga kecolongan, yaitu dia jatuh dengan siapa? Hagar, saudara. Ya, di waktu itu saudara, saat kita ada di waktu, kita semua ini masuk dalam ruangan tunggunya Tuhan. Amin. Ruangan tunggu untuk penggenapan janji Tuhan. Semua Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tuhan mau lakukan ini, lakukan itu. Tuhan akan berkati pekerjaan, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, semua. Ya, suamimu akan berubah, istrimu akan berubah, anak-anakmu akan berubah, dan semua. Apa yang kita doakan, apa yang kita percaya, Tuhan segera akan menjawabnya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan menguji iman kita. Yang kedua, Tuhan lagi bangun iman, bangun hidup kita menjadi orang yang dewasa. Amin. Supaya kita kedewasaan itu, dia bisa menghandle segala sesuatu. Keputusan Tuhan apa dia bisa, dia tidak gegabah, dia tidak ikut maunya. Saudara, ya, kita nggak bisa jalan dalam rencana saya begini. Saudara, saya banyak orang punya rencana saja kadang-kadang buyar. Kan banyak orang, rencana tahun 2021 mau berangkat. Saudara, corona datang, batal, saudara. Rencana begini, kita nggak tahu nanti ke depan gimana. Orang bilang ada begini. Kita nggak, jadi tidak ada bisa planning itu ya. Mungkin kita boleh berencana, saudara. Tetapi saudara, itu belum tentu sesuai dengan perencanaan. Jadi kita harus belajar, saudara. Di situ Tuhan lagi membangun hidup kita, membangun kedewasaan kita, supaya kita tidak cengeng, supaya kita tidak menjadi kekanak-kanakan, ya, tidak egois. Tuhan mau membangun, karena Tuhan akan apa, saudara? Tuhan akan menikahi kita. Tuhan mau bangun kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak cari sempurna. Saya selalu katakan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang hanya ada kedewasaan. Amin. Tuhan tidak menikah dengan mempelai yang sempurna. Tuhan menikah dengan mempelai yang dewasa. Dewasa itu, dewasa bukan sekedar karena umur, tapi dewasa itu karena sikapnya, cara dia berpikir, cara dia menanggapi semua, cara dia menghandle, tidak menghakimi orang, tidak cepat bereaksi. Dia selalu berpikir, dia selalu melihat segala kemungkinan, tidak selalu berkata-kata yang apa dia mau omong dia omong. Dia selalu berpikir apa dia berkata, apa dia ngomong. Dia selalu bersikap berhati-hati. Itulah kedewasaan. Amin. Haleluya. Kedewasaan
Aku bersyukur, aku Yesus, saudaramu yaitu Lazarus apa? Sakit keras, mau mati. Yesus datang nggak segera? Yesus nggak datang. Yesus tunggu berapa hari? 1 minggu baru dia datang. Saudara, waktu dia datang, saudara, orang bilang begini, Yesus sudah 4 hari dia mati. Menurut kedokteran sudah mulai busuk. Tapi apa Yesus katakan? Biar aku sengaja terlambat datang, supaya mereka belajar percaya. Amin. Mereka belajar percaya kepadaku. Apa dikatakan Yesus? Kita lihat Yohanes pasal 11. Mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke-11. Demikian perkataannya. Sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Terus maka kata murid-muridnya itu, Tuhan, jika ia tertidur ia akan sembuh. Ayat yang ke-13, mari kita lihat. Tetapi maksud Yesus tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ini beda pemikiran. Terus ayat 14. Karena itu Yesus berkata kepada, terus terang kepada Lazarus, Lazarus apa? Sudah mati. Ayat 15, mari kita lihat. Mari. Tetapi kata Yesus apa? Syukur, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Amin. Ya, supaya kamu dapat belajar apa? Satu minggu. Menurut mereka sudah terlambat Tuhan. Dia sudah mati 4 hari. Kalau engkau datang sebelum itu, waktu dengar berita itu engkau datang dan engkau sudah datang, pasti dia sudah sembuh. Tapi karena engkau terlambat datang, sekarang dia sudah mati. Dan saudara, Yesus bilang, baik, syukur saya datang, dia sudah mati. Saudara memahami ini, supaya kamu dapat belajar apa? Percaya. Amin, haleluya. Belajar percaya. Saudara, apa yang Yesus buat? Bukan lagi menyembuhkan orang sakit, tapi apa? Membangkitkan orang. Kalau waktu itu dia datang, hanya Lazarus sakit, dia sembuhkan. Tapi sekarang dia datang, sepertinya terlambat, dia datang, Lazarus mati, dibangkitkan. Sekarang mana yang lebih kuasa luar biasa? Waktu dia datang, seolah-olah terlambat. Jadi kalau Tuhan datang seolah-olah terlambat, artinya Tuhan mau buat lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib. Amin. Kalau tadinya dia datang, Lazarus, dia dengar berita, dia datang, Lazarus mungkin sembuh dari sakit. Tapi sekarang Lazarus bukan sembuh dari sakit, bangkit dari kematian. Ya, itu saudara, kita lihat di situ. Artinya penundaan Tuhan itu artinya dia mau lakukan lebih besar, lakukan lebih dahsyat, lakukan lebih ajaib. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam kita menantikan Tuhan, tetap kita berbuat baik, tetap kita
kita mengasihi, jangan waktu kita menantikan Tuhan, mari tetap kita berbuat baik. Kita tetap, mungkin kita disepelekan, tetap kita melayani, saudara. Mungkin kita tidak dianggap, tetap kita melayani, saudara. Jangan kendor, saudara. Jangan kendor, wah Tuhan bagaimana janjimu ini, janjimu ini. Sehingga kita mulai kendor karena kita kecewa dengan menunggu waktu Tuhan. Saudara, lakukan saja bagianmu, kerjakan saja bagianmu, buat saja bagianmu, kerjakan bagianmu. Bagian Tuhan pada waktunya Dia melakukan apa yang menjadi bagianmu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, di waktu kita menantikan ini, tetap berbuat baik, tetap melayani Tuhan, tetap rajin ibadah, tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Dia, tetap berbuat baik, tetap Alkitab katakan, tetap berbuat baik. Pada waktunya engkau akan menuai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sebentar setelah ibadah ini akan ada baptisan, ya, baptisan air bagi ada anak kita Grace dan adiknya, saudara. Kita lakukan bagian kita. Kita apa yang harus kita lakukan? Lakukan bagian kita. Jangan bilang apa yang lakukan ini, apa Tuhan buat apa? Lakukan saja, lakukan kebaikan, menabur saja. Kalau Tuhan suruh nabur, nabur saja, saudara. Tuhan suruh lakukan ini, lakukan ini. Tuhan suruh buat ini, saudara. Buat baik, buat ini, layani Tuhan. Berikan yang terbaik pada Dia. Pada waktu Dia lihat sudah memberkati hidupmu. Kita berikan karena Tuhan yang tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengangkat engkau, untuk memberkati engkau, untuk menolong engkau. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayat yang terakhir, Yesaya 60 ayat 22. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang pelayan-pelayan semua maju ke depan. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat yang ke-22. Dan ini firman boleh menjadi pegangan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang percaya katakan amin. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Yang percaya katakan amin. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya, pada saatnya, pada waktu Tuhan. Yang kecil akan menjadi yang besar. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima kemenangan darimu. Semua katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Lakukan bagianmu, kerjakan apa menjadi bagianmu. Sampai waktunya Tuhan akan lakukan. Dia Tuhan yang tidak akan menunda-nunda kalau sudah waktunya. Aku punya Tuhan yang Tuhan, Engkau tahu kapan waktunya, kapan saatnya Tuhan. Engkau lakukan. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mungkin ini saat-saat engkau sementara menantikan waktu Tuhan. Lakukan saja apa engkau bisa kau lakukan. Buat saja apa bisa kau buat. Kerjakan. Kalau engkau didorong untuk taat, Tuhan taat.
lakukan saja, lakukan, kerjakan. Jaga hatimu, kerjakan apapun. Mungkin orang sepelekan engkau, mungkin orang tidak menganggap engkau, mungkin orang menghina engkau, mungkin orang ini, tapi engkau tetap berbuat baik, tapi engkau tetap mengasihi, engkau tetap mengampuni, engkau tetap buat baik. Jangan kendor, jangan kendor. Walaupun engkau berbuat baik, tidak ada orang menanggapinya, tidak ada orang yang membalasnya, tidak ada orang yang mengatakan terima kasih. Gak apa-apa, buat terus, lakukan. Haleluya. Dan pada waktunya, waktu Tuhan melihat, Tuhan akan katakan, pada waktu Tuhan Dia akan turun dan melakukan sesuatu. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan, waktu Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Engkau bukan manusia. Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Oh, bala. Tunggu waktu Dia, saatnya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Putri, amin. Kemenangan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadangkala tak lewati cobaan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang amin. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dipegang. Oh, lewati coba, kami tetap percaya Tuhan pasti yang amin. Katakan, waktu Tuhan pasti yang ada waktunya, ada kronos, ada kairos, waktu perkenanan Tuhan. Lewati coba, amin. Ku tetap percaya kepadaku. Tuhan katakan, jangan takut. Mari silakan dulu. Terima kasih Tuhan. Kita akan siap hati untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Percaya Dia, bergaul dengan Dia, percaya Dia tidak pernah bohong, Dia tidak pernah dusta dengan Dia mengasihi kita semua. Dia tahu kapan waktu yang terbaik Dia angkat engkau. Dia tahu kapan waktu terbaik, semua janjinya Dia genapi. Terima kasih Bapa. Ini kami semua, saya undang pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Lewati amin Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kami tetap percaya Engkau Tuhan. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami tahu Engkau berkorban untuk kami semua. Karena Engkau panggil kami, Engkau tahu, Engkau jaga iman kami, Engkau jaga kami dari pergaulan-pergaulan yang menjatuhkan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu.
Kami siap menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami yakini Tuhan, kami mau lakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami kerjakan, kami melayani Engkau, kami menyenangkan Tuhan, kami menyukakan Tuhan, kami membahagiakan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena Tuhan kami, Tuhan bukan seperti manusia yang berubah-ubah, tapi Tuhan Engkau Tuhan yang tetap sama. Kasih-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama akan amin. Silakan duduk. Haleluya. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Apa selain kasih-Mu? Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup. Engkau ubah kami Tuhan menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Biar ada kekuatan, ada kesabaran kita. Amin. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati, amin. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui, amin Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui, amin. Semua sudah dapat? Ada yang belum? Angkat tangan yang belum, amin. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Ku kagumi, amin. Nah, biar Tuhan, kami terus menantikan Tuhan, kami terus menunggu janji Tuhan, amin. Duanya sampai kini ku akui, mari kita angkat tinggi-tinggi. Amin Tuhan. Dalam hati kasih-Mu sampai kini ku akui Tuhan, kasih-Mu tiada. Saudara, di tangan
tangan kita ada tubuh dan darahnya. Adanya tubuh dan darah ini karena ada seorang yang setia. Dia sabar, dia menanggung penderitaan, dia sabar sampai waktu dia diangkat oleh Bapaknya. Sampai dia ada waktunya dia diangkat. Waktu dia menghadapi salib, semua orang cemooh dia. Mana kuasamu? Buktikan kuasamu. Dia sabar, saudara. Dia tunggu. Dia tidak cepat gegabah. Waktu orang katakan kalau kau anak Allah turun dari salib, tapi dia tetap tahan. Pada hari ketiga setelah dia mati, tiba-tiba dunia digemparkan karena dia dibangkitkan. Dia bangkit. Itulah hari, itulah waktunya, itulah saatnya. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan bilang sabar nak, tunggu nak, sabar, tunggu aku lakukan, tunggu aku, sabar, aku akan buat, aku akan lakukan. Tunggu dia. Mungkin hari-hari ingin engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin engkau dicemooh. Mungkin engkau hari-hari ini sementara menantikan penggenapan janji Tuhan. Tuhan katakan, sabar, tunggu. Ada waktunya. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Kerjakan apa yang kau bisa kerjakan. Indah pada waktunya. Mari kita semua angkat kita dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan ini mau menunjukkan Tuhan untuk kami belajar sabar, menantikan saatnya Tuhan, waktunya Tuhan, waktu Tuhan, saatnya Tuhan. Dalam nama Yesus kita angkat tinggi-tinggi rotinya yang menjadikan tubuhnya. Ini adalah benar-benar tubuh, bukan sekedar roti, tapi ini adalah benar-benar tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mati. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, sungguh ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Amin. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti, sekarang. Amin. Kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Oh, semua katakan. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin. Oh, haleluya. Kini ku melihat dan ku indah rencanamu. Amin. Terima kasih. Tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku amin. Rasakan kuasa Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Kami tahu semua indah pada waktunya. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak membiarkan, tidak selamanya Engkau biarkan Tuhan. Aku lihat dan tidak ada kecurangan, tidak ada dusta dalam hatimu. Oh, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Oh, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. 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 Terima anugerahnya, terima kekuatan, terima kemampuan, terima kekuatan Tuhan. Ada waktu dan ada saatnya. Layani Dia, senangkan Dia, sukakan Dia. Lakukan yang bisa Engkau lakukan, maka Engkau akan lihat Tuhan bergerak tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Haleluya. Amin. Oh, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Oh, Kau sembuhkan yang sakit, percaya kuasa kesembuhan. Amin. Melihat dan sembuhkanku. Wow, Kau Tuhan yang sakit, yang lemah, katakan aku kuat. Haleluya. Kaulah Tuhan, kami percaya, kami kuat di dalam Engkau. Kami sehat, kami kuat. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Iralaba shikiralabalaba, oralabalaba sherede. Kau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, darah Yesus menyembuhkan. Darah bilur-bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Sakit kanker, sakit tumor dalam nama Yesus.
Raba sikira, sikira laba-laba, sikira laba-laba. Ora laba semio, semua dalam nama Yesus sikira. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Stroke apapun dalam nama sembuh, pulih dalam nama Yesus. Sikira laba-laba. Ora laba sikira da. Ora laba-laba, pulih, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Sikira laba. Yang mengalami sakit kepala, migrain dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, pernapasan sembuh, ginjal sembuh, jantung sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman, dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kesembuhan mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami kuat, kami sehat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami akan bawa persembahan kami. Kami akan kembalikan persepuluhan menjadi milik-Mu. Kami bawa semua persembahan kami mau lakukan apa yang bisa kami lakukan. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, waktunya Tuhan akan memenuhi. Tuhan akan kami menuai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Sekarang duduk, kita berikan haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Ajarku berdiam, biar Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mari sama-sama kita katakan, hey. Ajarku berdiam, hey. Dekati hatimu, oh. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti, yes. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan, oh, inilah mimpi. Semua, inilah rinduku. Semua hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Semua dan napasku, amin, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan, oh haleluya. Mari sama-sama kita katakan, biar kita tetap percaya. Ajarku berdiam, oh hey, dekati hatimu. Semua di saat ku berpaling, temukan cintamu. Wow, ku menanti, hey, ku bawaku lagi. Semua bersekutu dalam damai sejati. Semua katakan, oh, nambah hatimu. Inilah hidupku. Amin. Hanyalah untukmu. Ajarku berindukanmu akan kebaikanmu. Semua dan napasku
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami belajar tetap percaya kepada Engkau. Kami belajar tetap dekat kepada Engkau. Kami tetap percaya dan belajar tetap bersandar pada Engkau. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan kami terlalu baik. Tuhan kami terlalu dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur. Kami tetap bersandar. Kami tetap akan dekat kepada Engkau Tuhan. Sampai waktunya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan berkati kami lipat kali ganda apa yang sudah kami tabur. Tuhan memberkati pekerjaan kami, bisnis usaha keluarga kami. Tuhan memberkati kami terus naik dan tidak akan turun sesuai dengan janji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kami semua. Semua percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk.